Ya, jadi program normalisasi sungai itu program pengendalian banjir bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air. Ya. Nah, pemerintah pusat membantu membuat normalisasi dengan membuat site file, tanggul-tanggul di pinggir itu. Kemudian Pemprov DKI Jakarta punya tugas membebaskan lahan. Nah, masalahnya memang di Jakarta ini adalah masalah pembebasan lahan. Karena banyak sekali lahan-lahan di Jakarta yang masih bersengketa, berkonflik, bermasalah. Nah, Pemprov itu sangat hati-hati. Dia tidak ingin asal bebasin nanti di kemudian hari bermasalah. Nanti urusan dengan KPK, kejaksaan, dengan kepolisian, pengadilan tidak mau. Jadi memang aparat, jajaran daripada Pemprov itu sangat berhati-hati. Sebelumnya memang kita selain melakukan upaya pembebasan lahan untuk normalisasi, kita juga ada program yang namanya naturalisasi, itu juga kita upayakan. Salah satu program yang memang kita percepat adalah pembangunan waduk-waduk dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga tampungan air bisa ditampung lebih banyak lagi. Oke, Pak, satu lagi pertanyaan dari saya, Pak. Kita tahu bahwa ada sejumlah pihak, Pak, yang memiliki perspektif bahwa masalah banjir di DKI Jakarta yang setiap tahunnya terus kita alami itu kan karena misalnya ruang terbuka hijau, daerah resapan yang memang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, harusnya kan 30% kalau di undang-undangnya. Ruang terbuka hijau di Jakarta itu sudah 9,5%. Jadi pembebasan lahan seperti taman, hutan kota, terus kemudian tempat pemakaman juga, ruang-ruang publik yang kita bangun. Sama tadi masalahnya cuma dua. Apa itu? Pertama, keterbatasan lahan. Kedua, harga yang mahal. Ketiga, memang ya tanah yang masih bermasalah. Dan tentu juga kita ada keterbatasan dana. Sekalipun tadi sering saya sampaikan DKI Jakarta itu memiliki anggaran yang besar, tapi tetap saja tidak bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Seperti dibangunnya Rusunawa, ya, kemudian Rusunawi DP 0%, itu kan juga dengan secara tidak langsung itu bangunan vertikal itu memberi ruang terbuka hijaunya semakin besar, semakin luas. Ini Pak, berkaitan dengan Sungai Ciliwung, Pak, kemarin itu kan sempat Pak Heru mengatakan bahwa akan menormalisasi, itu betul Pak atau seperti apa informasinya, Pak Heru? Kita lihat dulu, tentunya semuanya harus dikaji, harus ada penelitian, namanya LARAP itu penelitian berbagai aspek. Kita lihat, saya minta sama Kepala Dinas SDA, normalisasi kan nggak harus begitu kita bicara terus langsung normalisasi, enggak. Dikaji kajiannya sebagaimana, ya kan harus ada semuanya, analisa sosialnya harus ada. Oke, pengkajian itu memenuhi aspek apa saja, Pak? Ya banyak, mungkin tempat tinggal, warganya bagaimana, gitu. Semua aspek kita bahas. Iya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi beban semua lah. Tapi yang terpenting adalah saya normalisasi, yang intinya lebih dulu dilakukan adalah untuk sodetan, itu yang paling mudah. Oke, Pak, mungkin sebelum saya mau nanya ke aspek warganya, Pak, ya, kenapa kemudian Pak Heru ini memilih langkah normalisasi, Pak? Apa yang kemudian menjadi dasar, goalsnya apa? Mungkin bisa disampaikan, Pak Heru. Kan kemarin dari master plan Kementerian PU menyampaikan antara lain itu master plan yang udah dari tahun sekian, kira-kira gitu. Mudah-mudahan tidak menjadi polemik karena kita akan masih membahas yang mana yang mudah, yang mana yang risikonya memang kecil dan lain-lain. Oke, nah Pak, satu lagi Pak, mungkin Pak, ini kemarin kan saya sempat Pak bersama dengan tim liputan ke lokasi, saya berbincang dengan warga di Ciliwung ya Pak ya,